Tahun 2006 bukanlah sekadar turnamen sepak bola biasa, melainkan sebuah epik kolosal tentang sebuah bangsa yang sedang diadili oleh semesta, di mana skandal Calciopoli meledak bak bom atom yang meluluh lantakkan martabat Italia hingga ke titik nadir paling gelap. Di saat rumah mereka dibakar oleh api pengkhianatan dan dunia menunggu dengan tawa untuk melihat mereka hancur berkeping-keping, Marcello Lippi berdiri bak nahkoda di tengah badai kiamat, menghisap cerutunya dengan ketenangan seorang dewa perang, sembari mengumpulkan 23 gladiator yang sudah mati rasa untuk melakukan sebuah misi bunuh diri demi menjemput kembali kehormatan yang telah dicuri. Di benteng pertahanan terakhir, berdirilah Gianluigi Buffon, sesosok makhluk yang menolak tunduk pada hukum fisika, di mana setiap tepisannya bukan sekadar penyelamatan, melainkan pernyataan perang terhadap takdir yang tak terelakkan. Tangannya adalah perisai ilahi yang menjadikan gawang Italia sebagai tanah suci yang tak boleh dinodai oleh kaki-kaki berdosa manapun. Bahkan saat ia harus menepis sundulan maut Zinedine Zidane di malam final yang membuat jantung seisi planet berhenti berdetak. Tepat di depannya, sang Il Muro di Berlino, Fabio Cannavaro, menari di angkasa dengan nyali yang mampu menelan matahari, membuktikan bahwa tinggi badan hanyalah angka bagi seorang raksasa yang mampu mematikan logika penyerang lawan dan mematahkan setiap serangan sebelum mereka sempat bermimpi untuk mencetak gol. Seorang kapten yang memimpin dengan urat nadi yang berdenyut demi harga diri sebuah bangsa yang sedang terluka. Di sisi sayap, Gianluca Zambrotta berlari tanpa henti, layaknya mesin yang tidak mengenal lelah. Seorang pelari cepat yang mampu mengubah pertahanan menjadi serangan kilat dalam sekejap mata. Sementara Mauro Camoranesi, sang pembelot yang memiliki darah Argentina, namun memberikan jiwanya untuk bendera biru, menyisir lini tengah dengan kegigihan yang tak tertandingi. Namun di balik tembok itu, takdir sedang merajut panggung untuk Fabio Grosso, seorang prajurit dari kasta jelata yang datang dari keriuhan Serie C untuk menjadi tangan kanan Tuhan yang menentukan akhir dari segalanya. Di jantung peperangan, Andrea Pirlo berjalan dengan ketenangan surgawi, seolah-olah ia sedang memegang jam pasir dunia di tangannya, di mana setiap ayunan kakinya adalah puisi yang menyayat jantung pertahanan lawan, dan setiap umpannya adalah sihir murni yang mampu melihat celah di tengah kekacauan yang paling gelap sekalipun. Namun sang penyihir tak pernah bertarung sendirian, karena di sisinya ada Gennaro Gattuso, seekor anjing perang yang dilepas dari rantai neraka yang tidak membutuhkan oksigen, melainkan hanya darah dan keringat untuk membakar setiap jengkal rumput Jerman. Seorang petarung yang akan mengejar bayangan lawan hingga ke ujung dunia demi memastikan sang maestro bisa terus menenun keajaiban tanpa gangguan. Kita juga harus mengenang perjuangan Simone Perrotta, pahlawan tanpa tanda jasa yang berlari berkilo-kilometer dalam diam, serta Daniele De Rossi, sang darah muda yang harus melewati neraka kartu merah dan isolasi mental hanya untuk kembali di malam final dengan keberanian baja untuk mengeksekusi penalti yang menentukan, membuktikan bahwa penebusan dosa adalah bagian paling indah dari perjalanan seorang pahlawan. Di lini serang, Francesco Totti berperang melawan rasa sakit yang tak terbayangkan dengan baut dan besi yang tertanam di pergelangan kakinya, berdiri tegak sebagai simbol keteguhan hati Roma yang takkan pernah runtuh meski badai cedera mencoba menumbangkannya. Penaltinya ke gawang Australia di menit-menit akhir adalah bukti bahwa tekanan seberat gunung pun tidak bisa menggoyahkan fokus sang kaisar. Di sampingnya, Alessandro Del Piero, sang pangeran yang menyimpan sisa-sisa sihir terakhirnya untuk membungkam seisi stadion Dortmund dengan sebuah kurva yang abadi, sebuah gol yang membuat waktu seakan berhenti dan memaksa seluruh rakyat Jerman berlutut di hadapan keagungan seni sepak bola Italia.
Tak lupa pada sosok Filippo Inzaghi, sang pemburu yang hidup di garis offside yang hanya butuh satu kesempatan untuk memburu harapan lawan, serta Luca Toni dan Alberto Gilardino yang bertarung melawan bek-bek raksasa demi membukakan jalan bagi rekan-rekan mereka. Marco Materazzi kemudian muncul dari bayang-bayang sebagai anomali sejarah yang paling dramatis, menjadi pusat badai yang menghancurkan mental sang legenda terbesar lawan melalui provokasi yang mematikan, sekaligus menjadi penyelamat yang mencetak gol penyeimbang melalui sundulan yang menghujam bumi tepat di saat Italia hampir kehilangan harapan di bawah tekanan Prancis. Perjalanan ini mencapai puncaknya di bawah langit Berlin yang membeku pada 9 Juli 2006, sebuah malam di mana seluruh sejarah, penderitaan, dan cinta menyatu dalam satu titik di titik putih penalti. Ketika Fabio Grosso berjalan dengan langkah yang tenang namun penuh beban sejarah di pundaknya, seluruh dunia terdiam menyaksikan seorang pria yang bukan siapa-siapa menjadi penentu segalanya. Melalui matanya yang melotot penuh amarah, keyakinan dan air mata kebahagiaan yang belum tumpah, ia melepaskan tendangan yang merobek jala Fabien Barthez, sekaligus menyembuhkan luka miliaran rakyat Italia dalam satu detik yang abadi, mengubah tangis duka skandal Calciopoli menjadi sorak kemenangan yang mengguncangkan langit Eropa. Italia tidak hanya memenangkan sebuah trofi emas, mereka telah mengangkat martabat mereka dari kubur kehinaan dan membuktikan bahwa di bawah tekanan yang mampu menghancurkan berlian, persatuan dan cinta pada tanah air adalah satu-satunya taktik yang mampu menaklukkan dunia. Mereka berangkat sebagai pesakitan yang dihina oleh media, dikutuk oleh lawan, dan diragukan oleh pendukung sendiri. Namun mereka pulang sebagai dewa-dewa yang takkan pernah mati dimakan zaman. Sebuah generasi emas yang mengajarkan kita bahwa kejayaan sejati hanya bisa diraih jika kita berani berjalan melewati api neraka tanpa sedikit pun menghilangkan harapan. Ini adalah kisah tentang bagaimana air mata di Rotterdam tahun 2000, rasa sakit di Korea 2002, dan penghinaan di Portugal 2004. Semuanya dibayar tuntas dengan satu keciuman pada trofi emas di malam Berlin yang abadi. Bagaimanakah cara kalian mengenang malam di mana para gladiator ini mengubah darah menjadi emas dan memastikan bahwa warna biru azuri akan selalu bersinar lebih terang dari bintang manapun di langit sepak bola?